Pak. Sama berarti ya. Makanya tadi alternatif saya share itu link untuk materi, recording, forum, dan kuis ya, disatuin. Jadi teman-teman nanti record ngambil dari sana saja untuk mengerjakan tugasnya. Oke, kita mulai pada pertemuan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Selamat pagi dan selamat datang. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik switching. Sebelumnya materi ini juga sudah saya recording. Jadi teman-teman kalau yang aktif dan melihat ataupun mengklik linknya itu sudah bisa mendengarkan dari link sebelumnya yang sudah direcord. Jadi ini kita bahasan tentang teknik switching. Dari pendahuluannya ya, ini bisa terlihat bahwa teknik switching itu awalnya dari komunikasi voice ataupun suara, ataupun baik itu suara maupun data, di mana itu tidak terlepas dari adanya switching gitu. Pada intinya untuk memastikan bahwa jalur lalu lintas data dan voice tersebut tidak bertabrakan satu sama lain dan saling istilahnya bisa sampai dengan kualitas yang baik juga gitu. Dan pada jaringan komputer, ini terminal ataupun host ataupun klien atau PC atau workstations, yang satu pasti akan sering mengakses terminal yang lain, sehingga terbentuk lalu lintas data yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, atau oleh sebab itu, dari yang sudah statement di atas tersebut, sangat diperlukan sebuah metode pengalihan ataupun mekanisme ataupun switching ya agar lalu lintas data dalam jaringan tersebut tetap lancar. Dan pentingnya teknik switching itu kurang lebih ada 6, tapi ini pasti masih banyak lagi ya teman-teman. Belum lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat saat ini, bahkan kita akan mendekati ke era 5G. Untuk yang pertama yaitu transmisi jarak jauh yang melewati jaringan itu biasanya memang melalui node-node yang diberi saklar tersebut. Jadi tiap titik-titik jaringan. Node itu tidak khusus untuk suatu konteks data tertentu, ya, di mana perangkat akhir itu bisa menjadi bagian dari node itu, di mana itu bisa disebut station atau end device. Dan sejumlah node tersebut dan koneksinya merupakan bagian dari atau part dari jaringan komunikasi atau jaringan komputer saat ini ya. Karena saat ini jaringan komunikasi tidak terlepas dari yang namanya peran internet dan computerized di dalamnya. Dan data juga akan diarahkan melalui saklar tersebut. Ini saklar bukan berarti saklar electrical ya, tapi saklar yang berupa konsep switching tersebut dari node ke node-nya. Dan node tersebut akan dihubungkan dengan node itu sendiri dan dihubungkan dengan station ke node yang lainnya. Dan jaringan juga biasanya secara parsial, ini secara parsial berarti tidak secara utuh atau bahkan mungkin terbagi-bagi, jadi tidak simultaneously, di mana walaupun itu parsial tapi tetap akan terhubung dan sangat memungkinkan untuk terjadinya koneksi yang redundan, jadi saling bersamaan satu sama lainnya. Terus untuk definisi switching, nah bagi teman-teman saya lihat ada yang sudah mengerjakan kuis yang sudah kami siapkan di Google Form, ya beberapanya mungkin sudah membacanya atau bahkan sudah mengerjakannya. Jadi switching adalah sebuah komponen atau sebuah bagian dari komunikasi data secara arsitektur yang memang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data dengan cara model istilah pensaklaran tersebut dari satu terminal ke terminal yang lainnya. Dan ini contohnya seperti Ethernet switch tersebut, di mana itu switching tersebut dari satu source atau bahkan dari dua source, itu bisa dibagi menjadi lebih dari source tersebut, dibagi ke station atau workstation yang lain di dalam networknya. Contohnya misalnya sumbernya, kalau dengan switch ini juga salah satu keunggulannya dibanding teknologi hub, itu dia bisa membagi sama dengan source yang tersebut, di mana source sumber 10 dibagi lagi menjadi 10 Mbps, 10 Mbps, 10 Mbps, 10 Mbps, 10 Mbps, begitu. Ini ada workstation dan ini
servernya. Ini pengistilahan dari gambar saklar. Teknik switching juga itu ada 2, ya. Itu yang pertama ada berupa sirkuit, nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan ini adalah paket atau berupa package data switching. Untuk yang pertama, circuit switching. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa ini berupa pembagian ataupun pensaklaran switching melalui metode sirkuit. Jadi kalau dari definisinya itu sebuah teknik pengalihan dengan menerapkan sebuah jalur komunikasi yang permanen, ya, berupa sirkuit tersebut antara dua stations, dan fase ataupun pace ataupun status di dalamnya itu ada beberapa tahapan, diantaranya kurang lebih ada 3, yaitu ada establish, yaitu pada saat terjadi connection ready, jadi saling terkoneksi satu sama lain. Terus itu pada saat transfer data, yaitu memindahkan data ketika terjadi koneksi, dan disconnect ataupun pada saat memutuskan koneksinya. Dan yang ketiga itu harus memiliki saklar tersebut dan kanal dengan kapasitas yang cukup untuk menyediakan koneksinya. Jadi pada saat koneksi itu berlangsung, dia tetap harus menyiapkan secara device-nya proses dari switching-nya ini. Dan harus juga memiliki intelligence. Intelligence itu dalam artian di device-nya ada semacam modul algoritma, ya, di programmable di dalamnya dalam mengarahkan si data tersebut. Jadi tidak hanya tergantung dari device secara hardware saja, tapi ada algoritma programmable untuk membagi pemrosesan datanya secara simultaneously. Ini adalah jaringan saklarnya, switching. Kalau terlihat di sini, teman-teman, ada beberapa workstation. Kalau dari topologinya ini mirip-mirip seperti topologi stars atau berupa bintang gitu ya. Dari ini ada workstation A, B, C, mungkin ini dari divisi accounting, D, E, F, G, mungkin ini dari divisi marketing, I dan H ini mungkin dari frontliner di depan, nih. L, K, J, mungkin ini dari divisi HRD gitu. Dan dia saling berkomunikasi dengan melalui switching satu sama lain. Ada switching 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 7. Terus untuk konsep circuit switching tersebut. Secara konsep itu kurang lebih juga ada 6. Yang pertama ada digital switch, yaitu menyediakan suatu jalur sinyal yang transparan antar perangkat tersebut. Jadi secara jelas, clearly, setiap pensinyalannya atau signaling data tersebut. Yang kedua, ini memang secara konsep dia adalah bagian dari NIC atau Network Interface Card. Yang ketiga, secara konsep dia juga merupakan sebuah control unit. Sudah pasti di mana switching adalah proses mekanisme pensaklaran, jadi dia merupakan bagian dari controlling itu. Controlling untuk proses data dikirim gitu, baik itu di on hold, dikirim maupun pada saat di disconnect. Terus yang keempat adalah untuk readiness atau mempersiapkan dari koneksi tersebut. Jadi pada saat yang data satu sudah dikirim, dia juga mempersiapkan untuk data selanjutnya dikirim, manakala ada proses pengiriman selanjutnya. Terus yang kelima, dia juga untuk secara konsep sebagai maintenance koneksi, ya. Jadi dia tuh mengecek interkoneksi satu sama lainnya di dalam switching tersebut. Dan nomor 6 adalah melakukan disconnect jika koneksi itu sudah selesai. Selanjutnya ada mekanisme blocking dan non-blocking. Jadi di dalam switching tersebut juga dia bisa melakukan blocking dan non-blocking manakala ada suatu traffic atau komunikasi data yang memang mencurigakan ataupun unwanted berdasarkan dari si algoritma tersebut yang sudah di-define sebelumnya. Yang pertama, blocking itu merupakan jaringan tidak dapat terkoneksi karena semua jalur pada saat digunakan, ini secara regulernya. Lalu digunakan dalam sistem suara, voice, untuk jaringan yang hanya berdurasi pendek saja. Gitu. Lalu pada saat di non-blockingnya, dia menggunakan semua station untuk terkoneksi pada satu waktu. Jadi di non-block, di open, dan digunakan untuk koneksi data.
Selanjutnya ini ada multi-stage switch. Jadi dalam artian ini staging atau tahapan yang banyak untuk proses pensaklaran komunikasi data, di mana dia berarti dari gambar ini nih terlihat ada first stage, ini ada second-nya, ada third-nya. Jadi 3 dari masing-masing sumber yang berbeda dari 1 sampai 10 sampai dengan 1 sampai 10 lagi, tapi dia melewati beberapa stage-stage sampai dengan 3 tahapan. Dan ini gambar ini juga contohnya mengandung beberapa titik silang dan lebih dari 1 jalur atau path yang berada dalam jaringannya. Dan ini juga merupakan lebih kompleks dalam hal proses pengkontrolannya. Kan tadi sudah disebut dia sebagai control unit ya. Manakala dia multi-stage di dalam arsitektur LAN itu berarti dia akan lebih kompleks juga dalam hal pengkontrolannya. Dan dapat saja dia mengalami blocking satu sama lain. Jadi baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karenanya peran seorang administrator atau network engineer harus concern untuk mengetahui berbagai blocking atau non-blocking status di dalam switching ini. Terus lebihnya ada yang namanya proses routing. Bagi teman-teman yang berkecimpung di daily routine sebagai network engineer, mekanisme proses routing adalah sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, di mana itu merupakan dari gambar di sini dijelaskan bahwa banyak koneksi akan membutuhkan penyediaan jalur lebih dari 1 saklar atau switching ini ya, dan membutuhkan suatu pencarian jalur agar efisien. Jadi untuk mencapai satu jalur itu shortest path gitu, jalur yang terpendek, dan merupakan struktur pohon atau dalam hal ini secara jaringan, ini secara jaringan arsitektur jaringan komputernya, di mana pada saat routing statis digunakan dengan pendekatan yang sama untuk setiap waktu. Jadi kalau routing statis, dia misalnya nge-add untuk network ini melalui gateway ini, jadi pada saat untuk mencapai gateway yang ke X, dia tetap harus melewati sesuai yang sudah di-define di static sebelumnya. Namun ada kalanya kita bisa menggunakan routing dynamic, di mana memungkinkan itu once walaupun gateway-nya yang sudah di-define A misalnya, tapi karena dia settingnya shooting dynamic, ternyata ada jalur melalui network yang satu lagi sedang kosong, dia akan di-route-kan secara automatically itu ke route yang satu lagi. Bahkan dengan routing dynamic ini pada saat ada perubahan dalam hal topologi maupun member dari jaringan tersebut, dia akan mengupdate table routingnya secara automatically. Dan ini juga istilahnya apa? Memanfaatkan struktur peer untuk setiap node-nya katanya. Dan mengapa harus routing? Ya, dari gambar ini terlihat bahwa ini ada 2 network yang berbeda, di mana katakanlah ini dari ruangan marketing, contohnya misalnya ini dengan ruangan HRD. Pada saat di ruangan ini, karena memang kebutuhannya berbeda untuk mengakses server yang berbeda, lalu si administrator juga melakukan setup policy dari network juga yang berbeda, tetapi pada suatu waktu dia harus saling berkomunikasi satu sama lain. Proses transfer data dan lain-lain. Bisa saja itu dilakukan melalui internet. Ya, contohnya misalnya baru kirim email dan lain-lain. Tapi pasti ke bandwidth dari internet juga ada limitation-nya. Oleh karenanya, itu perlu ada solusi melalui dibukanya jalur atau sebuah tunnel atau sebuah bridging atau melalui dalam hal ini menggunakan routing agar dalam komunikasi LAN pun dia tetap bisa dibuat suatu jalur agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Karena kalau tidak dibuat routing, secara topologi dia akan tidak bisa berkomunikasi satu sama lain dari 2 ruangan tersebut antara A dan B. Lalu selanjutnya, nih contohnya dari si ruangan A. Dari 192.168.01 dia merupakan kelas C, ini juga 192.168 kelas C untuk IP versi 4, namun dia berbeda segmen. Ini segmen 0 dan ini segmen 1. Dia tidak bisa komunikasi karena masing-masing menggunakan ruangan ataupun beda ruang juga berbeda IP. Dan oleh karenanya, itu router adalah jawabannya. Dia dipasang di tengah-tengah
antara dua jaringan ini agar saling terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain. Dan gambar selanjutnya ini adalah topologi yang lebih advance, tapi sebenarnya cukup sederhana, di mana ini ada jaringan B, ini ada jaringan A, ini jaringan C. Nah, dari jaringan B tersebut, dia memiliki network yang masing-masing juga. Jaringan A, dia network masing-masing, jaringan C masing-masing. Tapi dari topologi ini, akhirnya dia bisa berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan router ini. Ini icon untuk routernya, ini icon untuk switchingnya, dan ini adalah klien atau PC ataupun workstation dia masing-masing. Terus ini lebih high level untuk komunikasi jaringan komputer, di mana ini contoh dari Session Initial Protocol, SIP, ini biasa digunakan untuk voice. Lalu ini ada private one, jadi dia bisa menggunakan semacam tunneling ataupun VPN. Lalu untuk interkoneksi antara data center A, jika dia akan koneksi dengan set 5, dia bisa menggunakan MPLS. Multi-level protocol label switching, ya, one with the delay, katanya dengan adanya delay, ada juga dia dengan menggunakan tambahan internet. Dan ini PSTN itu Public Switch Telephone Network, berarti ini adalah jaringan untuk komunikasi teleponnya. Dan ini adalah telepon yang biasa. Adapun untuk yang ini, dia bisa menggunakan, contohnya apa? VoIP, ya. Voice over IP, dia bisa menggunakan jalur komunikasi yang di sini, di atas. Namun untuk yang telepon biasa, jaringan biasa, dia bisa menggunakan yang PSTN. Ini secara arsitektur high levelnya. Lalu ada beberapa teknik routing. Sampai saat ini teknik routing kurang lebih ada dua, yaitu model statik dan model dynamic. Nah, masing-masing di dalamnya pengembangannya banyak ya, dari termasuk di dynamic ini. Untuk di routing statik, mungkin teman-teman sudah sebagian sudah mengerti bahwa ini berarti dia dibuat routing atau di-define routingnya itu rutenya secara statik. Jadi kalau ada tambahan lagi network baru, dia tidak bisa recognize secara automatically, dan seorang administrator ataupun network engineer dia harus mendefine dan membuat ataupun mengisi command line tertentu untuk mendaftarkannya di router tersebut. Jadi kalau dari sini, routing statik adalah router yang menerutkan jalur spesifik yang ditentukan oleh user katanya, untuk meneruskan paket dari sumber ke tujuan, ataupun istilahnya dari klien ke destination. Dan rute ini ditentukan oleh seorang administrator atau network engineer untuk mengontrol behavior dari routing yang dimaksud dengan internetwork tersebut. Lalu untuk routing dynamic, ini tadi sudah sempat dibahas beberapa kali bahwa ini routernya tersebut dalam memanage sebuah network yang berbeda, dia akan merutekan jalurnya itu dibentuk secara otomatis, automatically oleh router itu sendiri sesuai dengan konfigurasi yang sudah dibuat. Jadi walaupun konfigurasinya dia mendefine secara global, tapi dia akan mengcapture network perubahan-perubahan update routing table di dalamnya. Jika ada perubahan topologi antar jaringan katanya, dan router secara otomatis akan membuat routing yang baru tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi kontrol pensinyalan atau signaling, di mana didefinisikan sebagai pertukaran informasi antar elemen dalam jaringan yang direalisasikan dalam bentuk kode-kode standar yang disepakati, di mana itu bertujuan untuk melakukan pembentukan hubungan, ya, monitoring atau pengawasan saluran atau jaringan, dan pembubaran hubungan, dalam hal ini disconnect. Contohnya pada proses terhubungnya komunikasi telepon, dimulai dari dialing sampai ditutup lagi, diputus lagi teleponnya. Ini klasifikasi dari pensinyalannya, ada kanal voice, ini berdasarkan fungsinya, ada metode salurannya, ini ada arah untuk hubungannya secara forward, apakah backward, ini karakteristiknya, ada DC AC,
Ada juga untuk ini yang device-nya, ini ada analog dan digital, ada ruas jaringannya, ini termasuk ini juga ada lingkup geografisnya, apakah itu regional, domestik maupun internasional. Ini X25 adalah suatu protokol ya yang mendefinisikan bagaimana si antar komputer ini yang berbeda platform bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Berbeda platform ini bisa banyak, bisa dalam artian platform berbeda device atau manufaktur maupun dari sistem operasi ataupun versi yang dia gunakan firmware-nya. Platform itu seperti itu. Lalu untuk protokolnya tersebut dia sudah standarisasi dari ITTU. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua. Yang kedua adalah packet switching. Setelah sebelumnya kita mempelajari circuit switching, yang kedua ini adalah model paket. Di mana model paket ini merupakan suatu metode transportasi data atau jalur komunikasi data yang dilakukan dengan cara memecah ya spread dari datanya tersebut menjadi sebuah paket-paket jadi beberapa bagian, package. Dan hal ini dilakukan tentunya dengan kebutuhan adanya fleksibilitas dalam proses pengiriman data. Dan fleksibilitas yang dimaksud berarti data yang dikirim tidak harus secara seri melalui satu jalur tertentu saja, tetapi bisa secara paralel dengan memanfaatkan jalur koneksi lain yang tingkat kepadatannya ataupun networknya tidak busy. Tidak busy berarti tidak tinggi maksudnya di sini. Tidak sibuk gitu jaringannya. Dan metode ini lahir sebelumnya karena proses transportasi data itu dilakukan secara circuit switching karena dia dedicated sehingga memicu kekakuan, dan kalau terus-menerus dedicated ini dilakukan, kalau transaksi datanya itu banyak maka terjadi queuing ataupun antrian yang banyak juga sehingga itu ya dianggapnya sebagai kaku gitu. Dalam proses transfer data dari satu titik ke satu titik lain. Karena data dikirimkan secara seri, tidak melalui satu jalur saja. Jadi istilahnya kalau sirkuit itu secara seri, paket switching secara paralel. Paket switching dalam hal segmentasinya, jadi pada gambar ini diilustrasikan, ada user data, dia dibagi menjadi 3 bagian. Di dalam data itu ada yang namanya control information atau paket header-nya yang berisi informasi ini ya. Contohnya yang warna abu-abu ini keseluruhan informasi umum mengenai keseluruhan data yang ada dikirimkan. Dan ini juga akan berisi informasi origin, destinations, dan place in file-nya tersebut. Dan ini merupakan satu paket. Ini satu paket lagi, dan ini satu paket lagi. Jadi dari satu user data ada 3 paket yang dikirimkan. Ini secara segmentasinya, belum nanti secara proses pengirimannya yang melakukan jalur komunikasi yang berbeda-beda secara paralel. Dan skema jaringan menggunakan paket switching dari satu node ke node yang lainnya. Ini dia paket switchingnya. Ini hanya kurang cukup jelas karena digambarkannya berupa cloud saja. Terus keuntungan dari paket switching itu kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, ya otomatis ini keywordnya. Efisiensi berarti hemat dari penggunaan jalur komunikasinya. Dan selain efisiensi juga sebenarnya efektivitas dari jalur yang ada. Jadi manakala ada jalur yang nganggur, istilahnya ada yang kosong, berarti dia digunakan untuk mengirim paket tersebut. Tidak seperti di metode circuit switching. Pada paket dapat diterima meskipun network dalam keadaan sibuk atau padat. Dia tetap bisa mengirim. Dan dapat menggunakan priority dalam proses pengiriman paketnya. Jadi priority itu bagaimana caranya itu disimpan di dalam proses si header paket itu. Apabila headernya diberi notifikasi priority, berarti dia akan melakukan algoritma yang lebih cepat terhadap proses transfer ataupun pengiriman paket data itu. Dan dapat juga mengatasi permasalahan data rate yang berbeda karena jaringannya juga yang berbeda-beda. Jadi walaupun ada jaringan satu misalnya speednya tinggi, satu lagi speed data rate-nya rendah, melalui mekanisme paket switching itu bisa diminimalisir sehingga yang tadinya 1 GB contohnya, dia
tetap bisa beradaptasi karena memang dari 1 GB itu dipecah lagi pada saat proses pengirimannya. Jadi tidak pure langsung 1 GB utuh dikirimkan, tapi dia dipecah, contohnya misalnya dibagi menjadi 100 MB masing-masing begitu. Selanjutnya teknik paket switching. Nah, ini breakdown lagi dari yang kedua. Teknik paket switching ada datagram, lalu ada virtual circuit. Kita bahas lebih lanjut, apa itu datagram. Jadi nanti teman-teman di monitor ya, ataupun dipelajari juga, dibaca-baca sambil kita jelaskan di sini. Nanti di akhir sesi seperti biasa, kita ada question and answer, lebih tepatnya dari kita yang akan bertanya ke teman-teman. Teknik ini melakukan pengiriman paket data secara independently, ya, secara independen tanpa bergantung dengan paket data yang lainnya. Dan artinya setiap paket impor diberi informasi mengenai alamat tujuan, lalu setiap paket tersebut akan dikirimkan melalui jalur yang berbeda-beda secara paralel. Dan keuntungannya pengiriman data lebih fleksibel dan stasiun penerima dapat mengurutkan kembali paket data yang diterima dalam kondisi yang random. Namun, walaupun dia bisa mengirim paket secara independen dan dikirimkan secara paralel, bahkan di jalur yang berbeda-beda, dia dapat juga kelemahannya yaitu paket dapat saja hilang manakala terjadi inception ya, ataupun man in the middle, ataupun memang ada problem dari signaling atau dari device jalurnya dalam proses pengirimannya. Jadi bisa hilang atau korup atau datanya tersebut rusak gitu. Dan ilustrasi dari teknik datagram ini seperti ini. Dari user data A, dia dipecah menjadi ada C1, C2, C3, B1, B2, B3. Di mana dia setelah di paket switch, dia akan melalui jalur B dan C. Di mana melalui jalur C itu ada paket lagi, yaitu paket C1, C2, C3, di B juga, B1, B2, B3. Nah, untuk teknik datagram, ya, nanti di teknik selanjutnya akan kita jelaskan bahwa teknik datagram, walaupun tadi terlihat simple, namun pada realnya dia akan kompleks, cukup kompleks. Pengirimannya ini seperti ini, melalui node-node yang berbeda-beda, dan manakala ada yang kosong, dia langsung secara algoritma atau secara otomatis langsung mengirim melalui jalur yang kosong tersebut, dan sampai dengan workstation, dan akan dikompil kembali menjadi utuh 1, 2, 3 paket datanya itu. Berbeda halnya dengan datagram, untuk virtual circuit, teknik ini pada dasarnya untuk membuat sebuah hubungan secara logik antara satu station atau node dengan station lainnya yang menjadi tujuan pengiriman data. Nah, ini perbedaannya nih. Kalau yang di istilahnya yang tadi datagram ada jalur yang berbeda-beda, meskipun jalur secara fundamental menggunakan jalur yang berbeda dan secara paralel, namun di virtual circuit itu ada rute khusus yang dibangun sebelum melakukan pengiriman paket. Tetapi jalur ini tidak menjadi dedicated gitu seperti sirkuit. Nah, yang sirkuit packet switching tersebut. Tapi tetap ini ada jalur yang direkomendasikan karena ini jalur tercepat istilahnya. Kalau yang tadi si datagram itu fully randomized. Dan kemudian stasiun sumber itu mengirimkan request kepada stasiun yang dituju untuk mengaktifkan handshake-nya, ya, komunikasi jalur koneksi, dan setiap paket data diberikan label sirkuit atau jalur yang dilaluinya. Dan ini mirip ya dengan yang tadi, kurang lebih. Di gambar selanjutnya akan lebih detail, di mana yang dimaksud dengan dedicated path itu berarti yang jalur ini nih, yang garis-garis, walaupun dia tetap ada kemungkinan untuk melalui secara paralel, secara randomized jalur, tetapi untuk yang si virtual circuit itu ada dedicated path tersebut, karena dianggapnya matriks yang dilaluinya itu lebih cepat dibanding jalur yang lain. Manakala pada saat sampai sini terjadi bottleneck, misalnya, contohnya di sini, dia akan mengambil opsi, oh kalau lewat sini sibuk, berarti dia akan melalui opsi yang sini, muter ke sini, dan ke sini, begitu. Itu dari gambarannya.
untuk yang si virtual circuit. Lalu bagaimana dengan pengaruh dari package size? Jumlah paket yang merupakan pecahan dari suatu data memiliki pengaruh terhadap transmission time. Otomatis itu pasti akan sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya paket datanya itu sedikit, dia akan lebih cepat. Dan belum juga tergantung dengan bandwidth yang digunakan ataupun bandwidth yang tersedia di jalurnya itu. Lalu semakin banyak paket data, maka akan semakin banyak juga paket header yang dibutuhkan. Karena paket header itu semacam labeling ataupun ID yang dibutuhkan, dan juga delay yang terjadi relatif kecil. Kalau misalnya paket headernya lebih jelas, clear gitu, istilahnya di awal. Manakala kita mengirimkan sebuah paket, contohnya paket biasa saja, kita kirim melalui kurir biasa, kalau misalnya alamatnya tidak jelas juga pasti akan delay. Tapi kalau misalnya paket headernya itu jelas, itu delay-nya akan relatif lebih kecil dan kemungkinan sampainya lebih pasti. Ini berupa gambaran secara detailnya yang ilustrasi dari header di dalam sebuah paket switching, di mana ini ada header ini, dia terbagi menjadi dua, ini berdasarkan time-nya dari sini sampai sini ya, bukan hanya di tengah saja ini sebenarnya. Ini berarti satu paket message, dan ini ilustrasi dari dua paket message. Jadi ini headernya yang abu-abu, ini headernya, dan ini data 2, 12, 12, 1 gitu. Terus ini berdasarkan time-nya, ini juga ilustrasi dari 5 paket size, dan ini bisa berbeda-beda tergantung dari konteks ataupun case by case-nya. Jadi ini diilustrasikan misalnya dia paket yang dikirimkan dari 1 sampai 10 berdasarkan time-nya, lalu berurutan untuk yang selanjutnya 1 bersamaan dengan si yang 2 ini time-nya. Dan untuk yang satu yang ketiga bersama dengan 2 di yang label B, lalu yang di selanjutnya bersama dengan yang ketiga ke sini berdasarkan time lapse-nya. Itu sudah semua untuk pada pertemuan hari ini sampai dengan ilustrasi dari paket switching berdasarkan header. Recording kami off.